Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Vera. Ya, sekarang pagi hari ini balik lagi dengan Kak Vera dan Kak Nia. ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yang pertama kita harus memakai baju yang sopan. Betul. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum Yes. ataupun berlari-lari ya Kak Nia ya. Iya, Yang benar. ketiga, kita harus menyiapkan Alkitab dan Dan kerikmanya. Oke. Sebelum memulai ibadah, sekarang teman kita Steven yang akan memimpin kita dalam doa. Pagi teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada yang berkati ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Ya, kita akan memulai satu pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Oke, semua semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Iya, kayaknya ini masih pemanasan ya Kak Vera ya. Ya, belum terlalu semangat. Iya, oke. Setelah itu kita akan naikkan satu pujian. Kalau tema bulan ini tentang apa Kak Vera? Mandiri. Anak yang mandiri, ya kan? Anak yang mandiri. Kalau anak yang mandiri berarti dia anak yang tidak takut, ya kan? Yang Ya, berani. Yang berani. Oke, kita naikkan satu pujian. Aku kuat-kuat karena Tuhan besertaku. Amin. Semangat semua. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku mana. Aku kuat. Nah, Kak Nia mau adik-adik ngikutin ya, kuat yang kedua ya Kak Vera ya. Ya. Kita variasikan gerakan aku kuat yang kedua sampai 3 kali ya. Aku kuat, oke. Aku kuat. Iya, pintar. Yang ketiga, siap-siap ya. Aku kuat lagi. Begini gerakannya. Oke, siap? 1, 2, 3. Aku kuat. Iya. Semuanya kuat ya di dalam Tuhan. Sekarang yang selanjutnya nanti aku berani. Ikutin lagi ya. Aku kuat. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani ya. Sekarang yang kedua. Siap ya? Aku berani. Iya. Kayak Superman kita. Yang ketiga. Sekarang yang ketiga, aku berani. Siap ya? Gerakannya seperti ini. Aku berani gimana tadi? Ya. Oke, aku berani. Aku berani. Karena Tuhan menyertai. Oke. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan ya Kak Vera pada pagi hari ini. Semuanya sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. amin. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, dan di akhir pujian nanti Aaron akan pimpin kita dalam doa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya di rumah? Kembali lagi di My Tickets Flash ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ani mau ingatkan dulu, sudah siapkan Alkitabnya belum? Sudah siapkan kerikmannya belum? Atau buku catatan dan alat tulisnya? Nah, pada pagi hari ini Kakak Ani mau kasih tahu kalau kita kedatangan satu tamu istimewa. Siapa itu ya? Kita panggil dulu ya. Tamu istimewa hari ini. Halo semuanya. Wah, kan nih teman-temannya banyak di rumah ya. Pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Wow, halo. Duh,
aku jadi malu nih, Kak. Kok malu? Ayo dong kenalan dulu dong. Iya deh. Ya? Halo semuanya, nama aku Ayah. Halo. Iya, namanya Ayah teman-teman. Hari ini Ayah mau temenin kakak nih untuk apa? Menceritakan firman Tuhan. Iya, menceritakan firman Tuhan. Nah, Ayah dan adik-adik semua, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan September. Jadi kita punya tema baru nih adik-adik. Semua sudah ada kerikmanya. Kita mau baca di kerikma. Tema kita bulan ini yaitu tuh 1, 2, 3. Mandiri dan tidak manja. Kok Ayah belum ikutan ngomong? Ayo, 1, 2, 3 ya, sama-sama ya adik-adik di rumah juga. 1, 2, 3. Mandiri dan tidak manja. Oke. Nah, ada yang tahu adik-adik di sini apa itu kata mandiri? Ayah tahu mandiri itu apa? Nggak tahu apa itu. Nggak tahu. Adik-adik tahu kata mandiri atau manja itu apa ya artinya? Nah, kalau kakak Eni lihat di kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, mandiri itu adalah keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung sama orang lain. Jadi anak yang mandiri itu adalah anak yang sudah bisa melakukan banyak hal sendiri. Misalnya nggak perlu dibantu orang lain. Mau makan bisa makan sendiri, mau mandi bisa mandi sendiri. Contoh yang lain apa ya Ayah? Bisa pakai baju sendiri gitu ya? Iya betul. Apalagi? Kerjain PR tanpa disuruh dulu. Terus? Beresin mainan sebelum diomelin mama. Benar sekali. Kalau manja itu apa ya? Tadi kan mandiri tuh. Kalau manja itu apa ya? Manja itu kebalikan dari mandiri ya Kani? Iya, manja itu kebalikan dari mandiri adik-adik. Manja itu anak yang sebenarnya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, tapi selalu pengen dibantuin, pengen dilayanin, pengen nggak mau melakukan apa-apanya sendiri. Misal mau minum, mah mau minum. Kalau mah mau makan, mah lapar suapin dong. Nah, ada yang gitu. Atau kalau mau mau ngerjain PR harus disuruh-suruh dulu sama mama papanya, kerjain PR, belum bertanggung jawab. Itu termasuk dari anak yang masih manja. Nah, kita mau masuk ke cerita di kerikma ya. Ayah? Iya Kani. Ayah duduk dulu di samping, nanti kakak Nih panggil lagi untuk cerita sama kakak Nih ya, oke? Oke. Nah, adik-adik, cerita kita diambil hari ini dari kerikma yang edisi terbaru ini di hari kelima. Judulnya apa itu adik-adik? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak kesayangan. Nah, dalam Alkitab ada satu orang yang benar-benar disayang sama papahnya. Siapa ya di situ ya? Ada yang tahu ini? Siapa? Yusuf. Benar. Adik-adik pasti masih ingat ya cerita Yusuf. Sering banget diceritain sama guru-guru sekolah minggu yang ada. Yusuf itu disayang banget sama papanya Yakub, yang dia sudah diberikan jubah yang indah sekali oleh ayahnya Yakub. Nih kita mau baca Alkitab ya. Dibuka dari Kejadian pasal 37 ayat 3. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, ini kisahnya ketika Israel atau nama lainnya Yakub
itu memberikan Yusuf jubah yang maha indah. Nah, adik-adik kita lihat Yusuf benar-benar disayang oleh papahnya di situ. Tapi apakah Yusuf karena disayang itu menjadi anak yang manja atau anak yang mandiri? Nah, ternyata adik-adik, walaupun Yusuf itu anak kesayangan papahnya, tapi dia ternyata tumbuh menjadi anak yang mandiri. Apa buktinya? Bukan anak yang manja kan nih? Kan dia disayang banget sama papanya. Pasti dia dimanja-manja sama papanya, dikasih ini, dikasih itu. Enggak ya adik-adik, kita lihat buktinya yang pertama. Di ayat 13, masih di pasal 37, ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Iya, Bapa." Nah, di situ dilihat ya adik-adik, papanya itu si Yakub suruh Yusuf melihat saudara-saudaranya di lembah. Terus apa jawabannya Yusuf di situ? "Iya, Bapa." Dia langsung mengiyakan. "Iya, Papa, nanti aku lihat kakak-kakakku di lembah, baik enggak mereka? Domba-domba kambing dombanya sehat enggak di sana?" Nah, adik-adik, kalau anak manja biasanya gimana ya? Ketika disuruh sama mama papanya, si siapa? Si Budi. Budi, makan dulu sini makan. Nanti dulu, suapin dong mah, suapin dong pah. Nah, atau siapa? Si A, sini dulu, makan dulu. Nanti dulu mainnya. Terus, tunggu dulu. Masih sibuk nih main, masih war, nggak bisa nih di pause. Nah, gitu ya adik-adik. Itu tanda kalau anak manja, tetapi Yusuf langsung mengokekan perintah papahnya. Nah, adik-adik kita lanjutnya. Kemudian bukti lain kalau Yusuf itu anak yang mandiri. Kedua itu, adik-adik masih ingat ya waktu Yusuf gara-gara saudara-saudaranya iri hati, kemudian dia dibuang ke dalam sumur sama saudara-saudaranya. Setelah dibuang ke dalam sumur, dimasukin ke dalam sumur, dia dijual lagi ke orang asing oleh saudara-saudaranya. Setelah dijual, dia dibawa kemana? Ke Mesir. Di Mesir dia bekerja di rumah siapa ya? Ada yang ingat nggak? Yang ingat angkat tangan. Iya, di Mesir dia bekerja di rumah Potifar. Adik-adik masih ingat nggak ya? Waktu di rumah Potifar, di sana dia jadi apa ya? Kita baca dulu ya, pasal 39 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya si Potifar itu bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi adik-adik, karena Yusuf itu adalah anak yang rajin, anak yang bertanggung jawab, anak yang mandiri, dikatakan sampai-sampai Potifar itu memberikan kuasa atas rumahnya. Jadi makanannya dia Yusuf yang pegang, segala ladangnya Yusuf yang pegang, ternaknya Yusuf yang atur. Pokoknya segala urusan rumah tangga, pekerjaan yang ada di rumah Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Itu artinya Yusuf itu anak yang mandiri, yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa menjadi pegangan orang lain. Bukan dia yang bergantung sama orang lain, tidak manja, tapi yang mandiri. Nah, karena saking mandirinya, saking hebatnya Yusuf itu, akhirnya adik-adik ingat akhir ceritanya, dia menjadi orang nomor berapa? 2. Nomor 2 di Mesir adik-adik setelah Firaun. Itulah kehebatan kalau menjadi anak yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang rajin. Nah adik-adik, kakak nih mau tanya lagi, siapa yang disayang mama papahnya? Saya Kani. Kaget kakak nih. Iya, Ayu pasti disayang ya sama mama papahnya. Iya, aku disayang. Tapi apa sih bentuknya kasih sayang mama papa itu? Ayu bisa jawab nggak ya?
dibeliin mainan, diajak jalan-jalan, makan di restoran. Iya betul, itu yang yang nggak sehari-hari, yang sehari-hari yang simple. Misalnya ayah Apa tuh? kasih makan sama mama papa setiap hari, bener ya, disekolahin, dibayarin sekolah, dikasih makan, terus kalau adik-adik sakit dibawa ke dokter, dikasih obat biar cepet sembuh. Itu adalah bentuk kasih sayang orang tua yang kadang-kadang kita sering lupa ya adik-adik, tapi itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kita. Nah, lalu apakah karena kita disayang mama papa lalu kita jadi anak manja? Kita disayang nih sama mama papa jadi manja gitu? Enggak ya adik-adik, kita harus ingat untuk membantu orang tua kita jadi anak yang mandiri. Kak Ani, kenapa? kalau ayah mau jadi anak yang mandiri, yang bisa semua sendiri, jadi nggak boleh minta bantuan sama orang lain ya kalau belum bisa. Boleh dong. Misalnya adik baru bangun tidur, terus adik pengen beresin tempat tidurnya adik-adik, tapi adik-adik belum bisa lipat selimut sendiri, ya minta bantuan sama mama, minta diajarin sama papa, sama kakak, supaya bisa besok-besok lipat sendiri. Gitu. Nah, itu namanya adik-adik mau belajar menjadi anak yang mandiri, belajar mandi sendiri, belajar kerjain PR sendiri, belajar bantu-bantu mama papa beresin mainan. Nah, itu anak yang mandiri. Kesimpulan firman hari ini apa ya? Walaupun kita anak kesayangan mama papa, kakek nenek sayang sama kita, engkong emak oma opa, tapi kita tidak boleh menjadi anak yang manja. Iya bener ya ayah ya? Bener. Kita harus jadi anak yang mandiri, belajar bertanggung jawab, belajar jadi anak yang rajin, menjadi dengar-dengaran perkataan orang tua, terlebih lagi perkataan Tuhan. Jadi kayak lagu yang tadi ya Kak Ani? Iya ya, kayak lagu yang tadi ya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Ayo. Lagu yang tadi. Siap? 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, kalau gitu adik-adik, lagu ini kakak Andi jadiin tugas ya adik-adik. Untuk tugas kelas Markus sampai kelas Yohanes bisa merekam menyanyikan lagu ini. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, direkam, divideokan, lalu dikirim ke kelas masing-masing. Nah, untuk kelas Tunas Matius dan Matius bisa tugasnya lebih simpel. Nah, adik-adik bisa lihat di kerikma yang hari kelima. Hari kelima ini ada kegiatan di situ, warnailah dengan warna merah sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh anak yang mandiri. Nah, itu ada mencontek, merapikan kamar, melipat pakaian, dan malas. Nah, adik-adik bisa, tidak harus warna merah ya, boleh warna apa-apa, yang mana yang merupakan sikap anak mandiri. Itu untuk kelas Tunas Matius dan Matius bisa dibantu oleh mama papanya ya, atau kakaknya. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa. Si Ayah duduk dulu ya, kakaknya mau berdoa ya. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak Ani berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang dengar-dengaran perkataan orang tua, terlebih lagi perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami tutup firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.